Inilah suasana gelap di dalam lubang tambang. Segelap hati para orang-orang rantai di dalam tambang, penuh dengan tangis, penuh dengan luka. Padahal kita setiap saat harus dipaksa untuk selalu mencangkul, selalu mengeruk batu bara dari lubang hingga dikeluarkan dari lubang ini, ya Di. Pada tahun 1868, ahli geologi Belanda William Hendrik van de Grief menemukan deposit batu bara di tepi Sungai Ombilin Sawah Lunto yang jumlahnya mencapai lebih dari 200 juta ton. Hal ini membuat pemerintah kolonial Belanda membangun tambang batu bara di kawasan tersebut. Kita bisa lihat dari perspektif global ya. Nah, dari perspektif global itu kita bisa melihat bagaimana negara-negara Eropa Barat itu mencari sumber energi. Salah satu sumber energi pada waktu itu adalah batu bara. Nah, batu bara karena ada modernisasi dalam teknologi bisa dibuat seperti uap. Jadi uap itu akan menggerakkan seluruh ekonomi, terutama untuk transportasi dan juga industri-industri. Nah, negara-negara kolonial Barat itu membutuhkan batu bara dalam jumlah yang besar. Di Sawah Lunto sebenarnya deposit batu bara itu luar biasa besar, dan karena itu dikirimlah seorang insinyur muda, Willem de Grief itu untuk menelusuri, melakukan eksplorasi di sepanjang Sungai Ombilin itu. Tahun 1855, krisis ekonomi melanda Eropa. Ya, negeri Belanda salah satunya yang kala itu masih menguasai tanah air tercinta ini. Pemerintah kolonial Belanda yang ada di Batavia yang dijabat oleh Jenderal Van Limburg-Stirum dengan politik etisnya dianggap tak bisa mengembalikan keterpurukan ekonomi. Kemudian digantikanlah Jenderal Foch. Ya, Jenderal Foch. Tahun 1862 hingga tahun 1938. Para tahanan kompeni yang dianggap memberontak, yang terdiri dari beberapa wilayah di tanah air ini, dibawalah ke Sawah Lunto. Ya, dibawa ke Sawah Lunto, lalu dipekerjakan secara paksa. Sebagai upaya untuk mendukung pekerjaan pertambangan di Sawah Lunto, pemerintah Hindia Belanda mengambil para narapidana yang ada di Nusantara sebagai pekerja. Para narapidana yang disebut dengan orang rantai ini dibawa menggunakan kapal laut dari pelabuhan Tanjung Perak, kemudian diturunkan di pelabuhan Emmahaven atau yang sekarang bernama Pelabuhan Teluk Bayur. Mereka kemudian diangkut dengan kereta api ke pusat pertambangan di Sawah Lunto. Di sini, para narapidana tidak lagi menggunakan nama asli mereka, namun diganti dengan tanda cap berupa angka. Para narapidana yang dipekerjakan di pertambangan Sawah Lunto adalah orang-orang yang dicap pembangkang oleh pemerintah kolonial Belanda.
Kakang Kang Karya. Apa, Dik? Kita hidup di tambang ini sungguh sangat perih, Kang. Perut saya sudah keroncongan sudah. Dari pagi belum terisi sedikit pun sesuap nasi, Kang. Minum pun juga tidak ada air minum. Sama aku pun juga seperti itu. Lalu orang tahanan itu siapa sebenarnya? Orang tahanan itu ada dua tipe. Yang pertama adalah political prisoners, orang-orang narapidana politik. Narapidana politik ini adalah orang-orang yang memberontak terhadap Belanda. Jadi orang memberontak terhadap Belanda, ada juga orang Bone sana di Sulawesi, ada di Makassar, ada di Kalimantan, ada di timur sana. Pada umumnya mereka yang memberontak dan kemudian dikenai hukuman. Dan hukuman itu kerja paksa. Yang kedua, tipe kedua adalah orang kriminal. Kriminal, mereka yang merampok. Jadi orang-orang di Batavia ini kan ada komplotan bandit-bandit, orang-orang yang merampok rumah-rumah orang kaya, baik orang kaya Belanda. Itu umumnya ya. Nah, itu mereka dihukum, ditangkap, dihukum dengan mempekerjakan dua kategori orang rantai ini. Biayanya jauh lebih murah. Jadi dengan memaksimalkan keuntungan sebanyak mungkin, meminimalkan biaya produksi, maka Belanda bisa mengambil batu bara dengan keuntungan besar. Di tengah penderitaan yang dirasakan para pekerja, muncullah sosok Suro Sentiko yang hadir sebagai pembela para buruh paksa tambang batu bara. Samin Suro Sentiko lahir di Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada tahun 1859. Ia memiliki nama asli Raden Kohar dan terkenal dengan sapaan Mbah Suro atau Samin. Samin Suro Sentiko adalah pelopor ajaran Samin atau Saminisme, yaitu ajaran yang mengedepankan perlawanan tanpa senjata atau tidak menggunakan kekerasan. Karena pergerakannya yang dianggap mengancam pemerintahan kolonial Belanda, Mbah Suro dan pengikutnya diasingkan ke Pulau Sumatera. Aku Samin Suro Sentiko. Wah, Samin Suro Sentiko. Kerja! Ayo. Aku bisa bekerja, tapi dengan syarat jangan kalian kejam kepada kami semua. Seperti menganggap kami ini para binatang. Samin Suro Sentiko terkenal orang yang sabar, tapi ketika seperti kalian sudah tidak manusiawi lagi, apa boleh buat kalian bisa merasakan hukum karma dari Sang Pencipta. Di Sawah Lunto, Mbah Suro tampil sebagai sosok pejuang kaum buruh paksa dalam membela hak mereka untuk hidup layak dengan upah yang memadai. Nama Mbah Suro diabadikan oleh pemerintah kota Sawah Lunto pada salah satu lubang tambang milik pemerintah kolonial Belanda dengan nama Lubang Mbah Suro. Para pekerja yang datang dari berbagai etnis di Nusantara berkumpul bersama di dalam lubang batu bara. Kemudian mereka saling berkomunikasi, saling bercengkerama, namun tanpa disadari terbentuklah sebuah bahasa yang dinamakan bahasa tangsi. Perkembangan Sawah Lunto sebagai kota tambang juga melahirkan akulturasi budaya yang kuat. Hadirnya pekerja tambang dari berbagai daerah di Nusantara melahirkan sebuah bahasa baru yang dapat dipahami bersama dalam interaksi sosial yang disebut dengan bahasa tansi. Bu Eng, teka
nama aku ndak Bu Eng. Seingat aku ini tempat apa dulu ya Bu Eng? Lupa gue. Kita tahu ndak? Ah. Aku ketek-ketek dulu Aku memang udah ndak ketemu, cuman cerita bapak aku. Cerita bapak aku nih. Rumah ini rumah sakit. Kecek bapak aku di sini nih orang-orang berpangkat nih ya. Memang aku ketemu ketek-ketek nih orang berpangkat nih, cek 2, 3. Sekarang ini udah jadi rumah orang. Gitu toh. Oh, kok bahasa Tangsi itu nak, setahu Bu Eng nih ya. Kan zaman dulu tuh betul nih, yang datang ke Sekalang nih kan macam-macam orangnya. Ada dari Jawa, dari Medan, pokoknya rame-rame lah, tapi yang banyaknya Jawa. Terus bahasa tuh udah campur-campur. Kalau bahasa keren nih namanya multi etnis. Ada campur-campur, kok zaman sekarang nama Bhinneka Tunggal Ika lah. Jadi tahu-tahu nggak sadar aja kita anak bahasa Belanda ke bawah, Minang ke bawah, Jawa ke bawah. Inilah terciptanya bahasa Tangsi. Sawah Lunto sempat menjadi kota mati saat para pekerja tambang berpindah ke daerah lain karena cadangan batu bara Ombilin menipis dan produksinya menurun hingga dihentikannya pertambangan batu bara. Sawah Lunto kembali bangkit di bawah pemerintahan Wali Kota Amran Nur yang menjabat pada periode 2003 hingga 2013. Beliau berhasil menghidupkan kembali Sawah Lunto menjadi kota wisata tambang yang berbudaya. Setelah kurang lebih 1,5 abad berlalu, Sawah Lunto masih menjaga eksistensinya di panggung dunia. Lebih dari 100 objek cagar budaya masih bertahan di kota ini. Museum Kereta Api, Lokomotif Uap, Museum Gudang Ransum, Lubang Suro, Taman Silo, hingga bangunan-bangunan tua yang menjadi saksi bisu perjalanan sejarah kota ini. Pada tahun 2019, kota Sawah Lunto mendapat pengakuan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO dengan nama Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawah Lunto. Pengakuan dunia pada warisan sejarah di Sawah Lunto bukanlah akhir dari kisah pelestarian. Pengakuan ini justru menjadi titik awal bagi kota Sawah Lunto untuk merawat dan memanfaatkan warisan ini untuk generasi masa kini dan akan datang. Sawah Lunto kota wisata tambang yang berbudaya, alam subur, makmur, aman dan sentosa, kaya akan hasil bumi dan budaya, bagai mutiara yang memancarkan cahaya. Demi tercapainya Sawah Lunto adil makmur, kota wisata tambang yang berbudaya.